Baik, topik kita tentang menarik pembeli dengan teknologi penelusuran. Teknologi penelusuran itu adalah yang dikenal dengan istilah search engine. Ya. Nah, mengapa atau bagaimana ya hubungan antara search engine dengan menarik pembeli? Tentu ini kita kaitkan dengan sebuah perusahaan, ya, bisa itu yang kapital atau yang berdasarkan keuntungan, yang mencari keuntungan, bisa juga perusahaan yang non keuntungan, ya, lembaga sosial misalkan, ya, itu non profit boleh dikatakan begitu. Ada perusahaan yang profit, ada perusahaan yang non profit. Mungkin saudara pernah mendapatkan satu pengalaman bahwa saudara itu seperti dibayang-bayangi, ya, dikejar bayang-bayang sebuah produk, dikejar bayang-bayang sebuah produk karena saudara barusan naksir satu produk yang saudara temukan di sebuah toko online. Mungkin pernah seperti itu. Siapa yang mau cerita nih? Jeremias, mungkin pernah pengalaman itu? Pernah Pak. Kalau Coba jadi ceritakan gimana? Mungkin kalau on cam bisa, on cam. Oh iya Pak, sebentar. Ya. Pernah Pak. Ya, gimana? Jadi pas waktu itu mau beli buku, jadi kan kalau beli buku tapi cuman baru lihat-lihat doang sama chat penjual, tapi besoknya biasanya kalau buka aplikasi itu ada lagi rekomendasi yang lain yang sejenis, misalnya mau beli bukunya temanya tentang self improvement, nah nanti mesti keluarnya buku-buku sejenis yang self improvement juga gitu. Saudara masuk ke situs yang lain, lalu ada promo itu juga. Iya biasanya gitu. Ya. Nah, terus kira-kira Mas Jeremias ini gimana nih tanggapannya dengan seperti itu, kejadian seperti itu? Tanggapan positif dan negatifnya. Tanggapan positifnya dengan adanya sistem itu jadi mempermudah untuk mencari referensi, jadi nggak kesulitan harus nyari lagi, tapi sudah misalnya ini yang ternyata buku yang saya incar ternyata setelah saya telusuri lagi ternyata nggak cocok, belum cocok, jadinya saya bisa mencari buku yang sejenis dengan topik yang sama gitu lewat sistem rekomendasi itu. Cuman nggak enaknya adalah terkadang terlalu sering Pak, munculnya terlalu sering, jadi terkadang agak sedikit mengganggu gitu. Baik, terima kasih Mas Jeremias ya, sharing Ya, yang bagus. Mungkin ada cerita yang lain. Ada yang cewek enggak nih? Ada yang perempuan enggak nih? Coba saya lihat, ada yang perempuan enggak nih? Alvina Kristiani. Nah, mana nih Alvina Kristiani? Mbak Alvina? Iya, saya Pak. Oke. Coba on cam, silakan ceritakan pengalamannya. Ya, Kalau saya sendiri, gitu kok disembunyikan ya. Ya, silakan. kalau saya sendiri biasanya ya hampir sama. Biasanya lebih kayak misalnya saya lihat medsos misalnya tentang makanan, biasanya nanti yang muncul-muncul tuh seringnya bakal nanti makanan-makanan gitu Pak. Terus kesan kamu dengan perilaku aplikasi yang begitu gimana? Positif negatifnya? Ya positifnya ketika saya memang lagi suka sama makanan,
akan lebih suka karena wah postingannya banyak makanan, tapi ya negatifnya ya kadang ada saat-saat tertentu yang bosen gitu Pak. Jadi mengganggu karena terlalu banyak gitu. Oke, terima kasih ya sharing yang bagus. Baik, kalau saya sebagai pemilik produk, sebenarnya saya tuh pengen Mas Jeremias pernah memelototi ya, tanda petik juga Mbak Elvina ini pernah memelototi satu produk di satu toko online. Lalu setelah dia keluar dari situs itu dan masuk situs yang lain, situs berita misalkan, bayangan buku atau produk tersebut muncul lagi di layar. Nah, sebenarnya maksudnya saya sebagai pemilik misalkan, itu supaya mengingatkan, Mas Jeremy, kamu tadi naksir buku ini ya, ayo dong beli. Nah, kalau tidak ya oke lah, beli yang sejenis yang lain ini, gitu. Jadi maksud saya mengingatkan saudara. Nah, demikian juga dengan yang dialami oleh Mbak Alvina. Nah, kalau saudara jengkel, misalkan, ya, kalau Mbak Alvina tadi, kadang ya bosen juga Pak, kok ketemu itu lagi, wah ini berarti Mbak Alvina enggak niat beli nih, ya, tapi ya bodo amat, toh saya sebagai pemilik barang wajib ya untuk mengejar saudara supaya saudara beli. Nah, mengapa Pak saya kok dikejar? Karena saudara pernah naksir. Nah, apa buktinya saya naksir? Saudara memelototi gambar itu. Saudara memelototi produk itu. Ternyata nggak sengaja sebenarnya ya. Tapi nggak peduli. Karena algoritma saya begitu. Begitu saudara memandang produk saya dalam waktu sekian detik, saya anggap saudara naksir. Jadi kemanapun saudara pergi ke situs lain, di mana situs itu ada situs saya yang saya tempelkan, maka saudara akan saya munculkan di hadapan saudara gambar produk yang saudara pelototi. Itu adalah salah satu trik marketing. Ya. Nah, kalau di dalam dunia nyata, barangkali kalau di mall gitu ya, itu mungkin perilakunya adalah saya akan mengejar-ngejar sambil bawa buku atau produk makanan yang Mbak Alvina taksir tadi, ya toh. Saya sambil bawa buku, misalkan untuk Mas Jeremy ya, saya bawa buku yang dipelototi dengan buku lain yang sejenis, kemudian Mas Jeremy saya deketin terus, Mas, tadi lihat ini kan, ayo dong Mas beli, ya, gitu, ya. Wah jengkel kowe iki tak tuku sisan, nah gitu, karena gitu. Tapi kalau saudara jengkel, awas tutup kok, ya enggak apa-apa, ya. Itu strategi marketing teman-teman, ya. Jadi jangan bosen, ya kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi itulah sebuah cara yang bisa kita manfaatkan. Coba saudara saat ini berpikir bukan sebagai pembeli, tetapi saudara sebagai pengusaha. Ya, jadi aura positifnya akan lebih muncul. Ya. Saudara sebagai pengusaha, pasti akan berusaha supaya dagangan saudara itu laku. Ya. Bagaimana caranya? Ya mengenali profil pembeli, ya, menangkap keinginan pembeli. Begitu pembeli itu memelototi satu barang tertentu lebih lama dari yang lain, saudara bisa asumsikan, oh kayaknya orang ini naksir barang ini deh. Coba saya deketin dia. Nah, kalau kita secara offline di toko, ya saya kira ganggu banget itu, enggak banget lah. Tetapi di dalam dunia maya itu sangat mungkin. Inilah kelebihan dari dunia maya. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana menarik minat pembeli ya, untuk membeli produk tertentu. Tetapi sisi yang lebih luas, saya melihat juga ada satu upaya untuk memamerkan sebuah situs. Saudara tahu, di dunia internet ini jutaan, mungkin miliar barangkali sekarang. Jutaan atau miliar judul situs. Nah, kalau saudara mempunyai situs online, toko online, ya, apa gunanya toko online saudara ini kalau tidak dikenal namanya?
Betul nggak? Ya kan? Ada jutaan toko online saat ini, saya yakin. Pertanyaannya, apa gunanya toko online tersebut kalau tidak dikenal orang? Maka kemudian banyak orang yang pemilik toko online ini atau pemilik suatu situs akan berusaha untuk bisa terkenal, ya, supaya toko online-nya itu dikenal, supaya situsnya itu dikenal. Nah, bagaimana caranya? Banyak cara digunakan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan mesin pencari. Sebab tidak dipungkiri lagi, mesin pencari adalah sebuah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Sebagian besar pengguna internet pasti akan memanfaatkan mesin pencari untuk mendapatkan entah itu pengetahuan, entah itu berita, entah itu barang ya, yang diinginkan. Pasti akan menggunakan search engine ini. Nah, maka aplikasi ini bisa digunakan sebagai cara supaya situs kita itu, situs saudara ini, apalagi itu situs toko online, bisa dikenal. Nah, kalau toko ini bisa dikenal, maka ada kemungkinan orang itu berkunjung. Kalau tidak dikenal, mana mungkin berkunjung, apalagi membeli. Ya, nah itulah strategi yang sekarang ini marak di dunia bisnis di internet atau kita kenal dengan istilah e-commerce. Nah, mungkin untuk topik yang pertama kita akan melihat bagaimanakah search engine ini bisa bekerja. Ya, oke, ada banyak search engine sebenarnya ya atau mesin pencari itu banyak. Tapi memang pada akhirnya hanya ada sekitar ya 3 besar inilah. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo. Atau mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini punya search engine andalan gitu. Selain 3 ini, mungkin ada. Selain Google, selain Bing, selain Yahoo ini. Ada enggak? Ada yang kenal? Oh Pak, ini canggih Pak, search engine ini itu. Ada enggak? Halo, ada yang punya pendapat lain tentang search engine kecuali 3 hal, 3 produk ini atau 3 merek ini, ada enggak? Alta Vista mungkin pernah kenal? Enggak ada yang kenal ya? Waduh, ya kuno banget itu. Apa? Apa? Browser, ya, bukan browser, search engine, ya, search engine. Ada yang kenal? Di samping ketiga ini, di samping Google, Bing, Yahoo, ada yang pakai yang lain? Mas Kevin Pratama mungkin? Halo, Mas Kevin? DuckDuckGo mungkin Pak. Apa? DuckDuckGo. DuckDuckGo. Oh, gimana tuh tulisannya itu? Mungkin bisa dituliskan di chat itu coba. Belum pernah dengar nih saya. Oh, DuckDuckGo. Bebek pergi gitu. Oh, ada ya DuckDuckGo. Oke, saya gimana Mas pengalaman pakai DuckDuckGo? Ya biasa aja sih Pak. Lebih bagus pakai Google Pak. Lebih akurat pakai Google. Nah, mengapa saudara kok bisa kenal ini? Ada yang menarik, mungkin lebih dari yang lain? Ya pernah ketemu aja sih Pak. Oh gitu. Cuman kalau saya lihat ini memang dia seperti menawarkan private search, tracker blocking, site encryption ya. Sehingga kalau saudara pakai search engine DuckDuckGo ini barangkali tidak bisa, historinya tidak terlihat nanti. Ya. Wah, ya sisi positifnya kalau kita melihat hal-hal yang terlarang aman Mas nih. Tapi kalau nanti orang lain, saudara ingin cari orang lain itu nyari apa, enggak ketemu ini.
Ya, kalau saya lihat ratingnya cukup bagus juga ini Dadaku. Ya, nanti kita coba ya. Terima kasih Mas Kevin ya. Oke. Nah, ternyata ada produk yang lain, tapi mungkin memang bukan mungkin. Pada kenyataannya memang Google dianggap sebagai search engine yang paling diminati. Dan mengapa paling diminati? Karena juga saya pernah dibandingkan dengan Bing maupun Yahoo, Google ini mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan situs lebih banyak daripada Bing dan Yahoo. Ya, jadi dengan kata kunci yang sama, Google bisa mencari situs yang lebih banyak daripada Bing dan Yahoo. Itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan pencariannya juga lebih cepat Google. Ya, lebih cepat. Kemudian yang ketiga, ini yang kita kurang tahu, yaitu rankingannya memang. Ya, rankingan. Maksudnya di sini begini. Dengan kata kunci yang sama, saya mendapati situs tersebut kalau menggunakan Google ada di halaman pertama. Tetapi menggunakan Bing ternyata ada di halaman kedua. Menggunakan Yahoo ternyata ada di halaman yang keempat, barangkali begitu. Ya, jadi ternyata dalam membuat atau dalam menampilkan hasil temuannya atau hasil situsnya, itu masing-masing search engine juga berbeda satu dengan yang lain. Itu yang kenyataannya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi sudah Mas Kevin, sekarang Dinas. Nah, biar saya kenal Dinas, cowok atau cewek ini Dinas? Dinas, cowok ya? Iya. Oke, Mas Dinas. Mas Dinas. Mas Dinas, di dalam pengalaman menggunakan mesin pencari ini, ya, menggunakan mesinnya, biasanya pakai Google Mas ya? Iya Pak. Oke. Pertanyaan saya, sampai halaman keberapa saudara membuka halaman-halaman dalam search engine? Kan kalau search engine mencari satu kata atau dua kata yang saudara ketikkan, dia akan menyajikan dalam banyak halaman ya? Iya. Berapa halaman saudara pengalaman selama ini terbanyak? Banyak, mentoknya 3 Pak. Mentoknya 3 ya? Iya. Wah, malas sekali ya saudara ini. Jadi halaman keempat aja nggak lihat itu. Waduh, celaka sekali. Oke, nggak apa-apa. Hak Anda. Mas Mustafa Kurniawan. Mas Mustafa. Saudara pengalaman pakai search engine. Ya. Iya. Ada banyak halaman ya Mas Mustafa ya? Iya. Sampai halaman itu berapa saudara buka? 5 Pak, paling banyak Pak. Masih lebih rajin daripada Mas Dinas ya. Oke. Selanjutnya lagi. Wah, ini saya pakai Google Meet ini rasa ndelok liyane. Oke. Saudari Gabriela ya, Gabriela. Saudari Gabriela. Iya, Pak. Oke. Mbak Gabriela kalau memakai search engine, lalu di dalam search engine ini akan menemukan banyak halaman, sampai halaman berapa saudara buka? Kalau saya biasanya langsung ketemu di halaman pertama, jadi cuma sampai halaman pertama, Pak. Halaman pertama aja? Iya, karena kalau sudah ketemu gitu biasanya saya langsung nggak cari yang lain-lain, Pak. Kalau belum ketemu, di halaman pertama itu tidak ketemu? Mungkin ya sampai halaman ketiga atau keempatan, Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Waduh, saya ketemu dengan generasi-generasi yang ini paling banyak kok 4 ini ya, menyedihkan sekali ini. Kalau situs saya ada di halaman ke-5, di kelas ini nggak ada yang lihat ya. Gitu kan? Terus gimana nih? Bagaimana situs saya bisa dikenal? Kalau ternyata di antara saudara ini hanya sampai halaman ke-4. Ya. Nah, maka ini satu pekerjaan yang besar, upaya yang besar untuk bisa menampilkan situs saya ada di halaman 1 atau 2
di dalam sebuah search engine saat seseorang melakukan pencarian dengan kata tertentu. Upayanya bagaimana? Nah, upaya ini lalu dikenal dengan istilah SEO, Search Engine Optimization. Jadi Search Engine Optimization adalah satu upaya supaya upaya satu perusahaan ya atau pemilik web ya, pemilik situs supaya situsnya tampil di halaman 1 atau 2 setiap kali ada kata pencarian tertentu yang dicari oleh seorang user. Nah, itu banyak caranya. Mengapa banyak caranya? Karena ternyata setiap search engine itu cara menampilkannya di halaman itu juga berbeda. Di awal tadi sudah saya katakan. Ya. Nah, ini adalah seperti membuat strategi perang, saudara-saudara. Dan ini pekerjaan yang saat ini ada. Ya, di Semarang ini ada. Saya punya beberapa mahasiswa yang bekerja di sebuah perusahaan SEO ini. Jadi tugasnya adalah mengupayakan supaya situs tersebut dimunculkan di halaman 1-2 saat seseorang mencari atau mengetikkan kata tertentu. Misalkan dia adalah perusahaan mebel, gitu ya, perusahaan mebel. Nah, bagaimana orang ngetik mebel? Mungkin segala macam merek mebel atau segala macam produk mebel itu akan menjadi kunci pencariannya. Nah, sehingga kalau ada orang ngetikkan kursi misalkan, nah nama toko saya atau nama dari situs saya ini muncul di dalam halaman 1 atau halaman 2. Nah, ternyata itu juga tidak lama, saudara-saudara. Menurut pengalaman para mahasiswa saya yang bekerja di sebuah perusahaan SEO ini, tidak lama, Pak. Terkadang 1 hari kita muncul di halaman pertama, tetapi besoknya sudah muncul di halaman ketiga, bahkan kadang sudah tidak muncul di halaman 5, munculnya di halaman 10 misalkan. Nah, itu mereka kemudian melakukan upaya lagi. Jadi seperti perang, ya. Tidak ada rumusnya. Nah, itu adalah suatu upaya strategi yang disebut dengan search engine optimization. Nah, karena ini penting. Ya. Oke, nah lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari sebuah mesin pencari ini? Nah, biasanya mesin pencari ini mempunyai beberapa bagian, ya, yang disebut dengan spider, ya, istilahnya. Kenapa spider? Spider itu laba-laba. Laba-laba di sini adalah karakteristik dari mesin pencari ini. Apa? Membuat jejaring. Bukan hanya dia itu melangkah, tetapi dia kemudian juga membuat jejaring dari setiap langkah yang dia buat. Itu ciri dari laba-laba. Nah, kadang juga ada yang menyebut sebagai crawl. Ada juga yang menyebut sebagai bot web atau robot web. Ya. Atau sering disingkat sebagai bot. Nah, ini adalah satu program kecil yang dirancang untuk melakukan tugas secara otomatis dan berulang di dalam internet yang fungsinya adalah mencari alamat-alamat web dan kemudian disimpan di dalam situs dia. Ya, sehingga kalau nanti ada seorang pengguna itu akan mencari satu informasi dengan pengetikan tertentu, maka dia tidak lagi melakukan crawling, tidak lagi dia melakukan penjelajahan di dalam dunia internet, tetapi cukup melakukan penjelajahan di dalam sistem dia sendiri, database dia sendiri. Dan itu pasti akan lebih cepat daripada dia harus meng-crawl seluruh web yang ada di internet. Nah, ini rupanya adalah rahasia dari Google, sehingga Google bisa menampilkan data dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lebih cepat dari search engine yang lainnya. Ya, dia mempunyai koleksi dan database yang besar rupanya. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah tentang directory web. Directory web. Jadi isi ya alamat-alamat web yang dikoleksi oleh mesin pencari dari hasil pencarian terdahulu. Kemudian mesin pencari ini juga ternyata ada bermacam-macam.
ada mesin pencari hybrid yang menggabungkan hasil direktori yang dibuat oleh manusia dan hasil yang dibuat oleh mesin, ya. Lalu digabungkan, ini hybrid. Nah, ini juga nggak masalah ya. Jadi kita mempunyai pencarian sendiri sebagai manusia, lalu kita bandingkan dengan pencarian dari komputer. Kemudian ada pula yang dikenal sebagai mesin pencari meta, yaitu mengumpulkan hasil dari mesin pencari yang lain. Ya, jadi kalau ada mesin pencari Google, ada Bing, ada Yahoo, ada DuckDuckGo tadi, ya, lalu digabungkan oleh dia, ya, sehingga otomatis bisa saling melengkapi. Nah, ini mesin pencari peta. Lalu ada juga mesin pencari semantik. Ya, mesin pencari semantik ini dirancang untuk mencari informasi berdasarkan sifat dan arti konten web, bukan menggunakan kata kunci, ya, tetapi menggunakan sifat dan konten webnya. Nah, ini diupayakan atau digunakan untuk meningkatkan keakuratan, meskipun tetap saja nanti harus dibuktikan ya, dan nilainya juga belum tentu tetap. Nah, oke. Berikutnya adalah ini gambaran komponen dari mesin pencari. Nah, di situ ya ada yang tadi yang saya katakan sebagai control modul ya, atau spider atau crawl ya. Jadi satu program yang akan mencari web-web yang berhubungan dengan kata-kata kunci yang diketikkan oleh user. Kemudian web-web tersebut atau judul-judul web tersebut disusun dalam komponen susunan tertentu ya, oleh sebuah perangkat yang disebut dengan indexer modul. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, nyusunnya berdasarkan apa ya, Pak? Apakah berdasarkan abjad ataukah berdasarkan jarak barangkali? Saya tidak tahu itu. Itu kadang menjadi rahasia dari search engine. Ya, karena kalau rahasia ini diketahui oleh seorang pelaku SEO, ya, search engine automation, maka lalu mudah sekali dikenali ngakalinya, ya. Maka ini menjadi rahasia. Bagaimana cara mengindeksnya? Bagaimana cara mengurutkan itu menjadi rahasia masing-masing search engine. Nah, kemudian ada lagi satu modul yang disebut sebagai collection analysis. Ya, collection analysis tujuannya adalah menganalisis dari web-web yang dia temukan. Ya, tentunya supaya tidak terjadi duplikasi terlalu banyak. Ya, karena sebuah web itu kadang bisa didapatkan dengan beberapa kata kunci. Ya, beberapa kata kunci digunakan, ketemunya lu lagi gitu. Nah, maka supaya ini tidak terjadi sebuah duplikasi, barangkali harus dianalisis. Nah, mungkin menggunakan teknik meta tadi itu, ya. Apa sih isi kontennya? Ya, karena terkadang web itu antara judul dan isi sering juga berbeda. Nah, ini ada modul untuk analisis collection-nya. Kemudian ada satu bagian lagi yang disebut sebagai retrieval atau ranking modul, ya. Jadi bagaimanakah cara dia kemudian menampilkan ke dalam hasilnya, ya, menampilkan hasilnya dengan menggunakan interface yang ada, ya. Bagaimana cara menghasilkan, bagaimana cara kalau tadi mengurutkan penyimpanannya, maka ini bagaimana cara menampilkan sesuai dengan kata-kata kunci yang ditampilkan oleh yang diketikkan oleh user. Ya. Ini modul berikutnya. Nah, tentunya adalah halaman web untuk menampilkan atau antarmukanya. Ya, itu terkadang juga ada beberapa search engine yang dilengkapi dengan query kecil, ya, query kecil. Jadi query kecil itu misalnya adalah kalau saudara masuk ke dalam sebuah pencari tentang artikel, mungkin ya, saudara menggunakan Google Scholar, ya. Nah, kalau saudara menggunakan Google Scholar, di situ ada beberapa menu tambahan syarat-syarat query, misalkan adalah
tahun artikel, saudara bisa batasi tahun artikel minimal dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa gitu. Atau mungkin saudara bisa menggunakan kata kunci tentang topik, ya itu bisa juga ya. Jadi beberapa search engine kalau yang saya ketahui memang Google Scholar itu ada antarmuka query tambahan sendiri ya yang bisa saudara tetapkan sendiri, dan itu nanti sering diadopsi juga oleh aplikasi-aplikasi e-bisnis ya, e-commerce komersial ya, misalkan seperti jual beli kendaraan ya, itu kadang kemudian ada yang tanya yang bekas atau yang baru ya. Kemudian nanti akan bisa saudara tambahkan lagi yang tahun berapa atau yang merek apa. Setelah merek kemudian jenis yang mana ya, itu adalah yang disebut dengan query-query tambahan yang bisa dikelola oleh pengguna. Ya, itu adalah komponen dari mesin pencari. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman. Silakan. Tidak ada? Baik. Nah, di sini adalah satu contoh ya, satu contoh dari database yang berisi web-web tadi itu. Ya, jadi kalau saudara lihat di sini ada satu page index yang berisi tentang konten dan alamat nama URL-nya. Ya. Kemudian juga mungkin ada lagi indeks yang lain ya, dengan kata kunci tertentu, misalkan ada kata kunci hati, ada kata kunci real, love, gitu ya. Nah, itu kalau ada kata kunci itu, maka posisi dokumennya seperti apa yang dicari. Nah, di sini tentu di situ adalah dokumen position, itu isinya adalah dokumen ID. Ya, jadi contoh kalau di situ ada orang melakukan pencarian dengan kata kunci love gitu ya, maka akan muncul adalah dokumen ID yang ke-1, kemudian kedua ya, lalu dokumen yang ke-3, ya, seperti itu ya. Kalau kata kuncinya misalkan true, maka yang dimunculkan adalah dokumen ID 2 dan dokumen ID, atau sub 7 ya, 2.7, 3.2 seperti itu. Nah, ini nanti akan berbeda satu dengan yang lain untuk bisa menampilkan data semakin akurat. Ya, itu contoh tabel yang digunakan untuk menyimpan hasil crawling tadi. Ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, mengapa pencarian ini penting untuk bisnis? Ya, tadi itu saya katakan, kalau kita mempunyai situs tapi nggak dikenal, ya eman-eman, buat apa? Ya kan? Maka saya juga kadang ditanya, Pak, apakah tidak lebih baik kita membuat toko online sendiri? Oh, bagus membuat toko online sendiri. Itu bagus. Pertanyaannya, terkenal nggak? Ya. Nah, upaya untuk mengenalkan ini perlu biaya. Nah, daripada kita susah-susah, kenapa kita tidak nebeng portal yang sudah lebih dulu terkenal? Ya, itu mungkin lebih murah. Ya, jadi kalau kita punya toko, nggak perlu kita buat toko online. Daftarkan saja di portal toko online yang sudah terkenal. Karena untuk menterkenalkan itu butuh dana banyak. Ya, butuh dana banyak, butuh pemikiran yang banyak pula, strategi yang banyak pula. Tadi saya katakan SEO itu seperti perang itu. Jadi tidak berhenti-berhenti. Polanya juga tidak bisa ditebak. Ya. Jadi itulah pentingnya teknologi pencarian tersebut. Nah, maka karena pentingnya teknologi pencarian, lalu ada bidang sendiri yang menangani atau yang khusus untuk berbicara tentang pemasaran melalui search engine marketing ini, search engine ini, yang kemudian disebut dengan istilah search engine marketing. Jadi pemasaran dengan memanfaatkan mesin pencari. Ya. Nah, di sini
ada 3 jenis pencarian ya. Ada pencarian informasi, ada pencarian navigasi, dan ada pencarian transaksional. Informasi jelas informasi sendiri, pencarian navigasi biasanya adalah yang berkaitan dengan satu lokasi tertentu, sedangkan pencarian di samping lokasi paling banyak itu juga pencarian untuk menuntun ke satu topik tertentu. Kadang kita tidak terlalu tahu ya, tetapi dengan kata-kata kunci tertentu, lalu kita bisa mendapatkan informasi itu. Nah, ini memang seni sendiri. Ya, ada seni sendiri nanti dalam memanfaatkan search engine dengan cara mengetikkan kata-katanya. Ya. Kemudian juga ada pencarian transaksional, ya, pencarian untuk melakukan transaksi. Nah, itu saudara-saudara tentang pentingnya search engine di dalam sebuah teknik pemasaran, sehingga akhirnya memunculkan sebuah istilah search engine marketing. Oke, nah search engine marketing ini mengintegrasikan 3 strategi yang berbeda. Tadi sudah saya katakan, yang saya berikan contoh adalah mengoptimalkan mesin pencari, ya, SEO. Ada juga yang kemudian memanfaatkan pencarian itu atau perilaku user itu dengan istilah bayar per klik, pay per klik, ya, PPC, pay per klik. Jadi seperti saudara sudah kenal banyak ya YouTuber ya. Mengapa YouTuber itu selalu minta untuk di subscribe ya, untuk di like ya, itu contohnya adalah seperti itu. Tetapi juga kadang ada kalau yang PPC itu iklan yang harus diklik seseorang supaya masuk ke situ. Ya, ini yang sering mengganggu. Ya, sering mengganggu. Karena iklannya tidak jarang menutup layar kita, khususnya kalau pakai handphone ya, nutup. Nah, mau tidak mau kita harus ngeklik gitu kan. Karena kadang tanda silangnya juga disembunyikan, kadang juga diplesetkan sehingga kita sudah sepertinya ngeklik silang ternyata malah ngeklik situs iklan tersebut. Nah, kok bisa begitu Pak ya? Saya jengkel nih. Ya karena kembali lagi ya, tujuan dari pengiklan itu adalah dilihat orang. Jadi kalau iklan saya sudah nongol kok tidak kamu kunjungi itu kan ya percuma. Maka kemudian ada banyak upaya. Ya otomatis kalau kita tidak berminat ya jengkel ke ya akhirnya. Itu adalah PPC ya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah teknik yang disebut dengan SMO ya. Yaitu yang disebut dengan social media optimization. Social media optimization. Mengapa social media optimization muncul? Karena saat ini banyak orang menjadi sosialita, ya, banyak orang memanfaatkan berbagai macam ragam sosial media, baik itu Facebook, Facebook sudah tidak begitu laku, ya toh, WA, Instagram, ya, Twitter, ya. Kemudian apalagi Telegram mungkin. Nah, itu satu media sosial yang banyak digunakan oleh orang. TikTok itu juga, ya, TikTok itu juga termasuk sosial media. Itu juga banyak orang itu melihat. Maka teknik marketing ya bisa saja memanfaatkan itu. Ya. Bisa memanfaatkan itu. Maka search engine marketing ini tidak hanya menggunakan search engine saja, tapi juga memanfaatkan sosial media yang disebut dengan SMO dan juga PPC, pay per click. Pemasangan iklan dengan disebarkan sehingga supaya orang itu mengklik iklan tersebut. Oke, nah tadi saya sudah singgung tentang tujuan SEO ya. Ini boleh saya ulang sedikit ya di sini. Jadi tujuan SEO adalah membantu organisasi untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web. Artinya webnya dikenal dan dikunjungi orang. Ada beberapa faktor peringkat yang dikelompokkan setidaknya menjadi 3 kategori. Reputasi atau popularitas, relevansi, dan kepuasan pengguna. Ya, maka sering sekali ada situs yang kemudian memberi pertanyaan, apakah Anda puas dengan
isi situs ini. Nah, itu karena memang kepuasan ada. Reputasi, ya, terkenal. Nah, di dunia internasional ternyata popularitas kalau didapatkan dengan cara-cara yang tidak etikal, itu nilainya jeblok. Misalnya ya, situs porno. Bagaimanapun juga pengunjung internet, situs porno itu ternyata banyak dikunjungi. Paling banyak dikunjungi oleh pengguna. Nah, tentu orang tertarik ya, pengusaha. Wah, ini banyak situs porno, banyak pengguna internet itu selalu masuk ke situs porno. Nah, kenapa saya nggak manfaatkan? Nah, ternyata kalau kita memanfaatkan itu, kita bisa jeblok. Malahan, itu bisa dibuktikan. Jadi jangan menggunakan situs porno. Ada pula situs-situs yang tidak etikal yang lain. Misalkan situs yang berhubungan dengan dunia prostitusi, dengan dunia setan, misalnya iblis ya, dengan dunia kekerasan. Nah, itu adalah situs-situs yang justru akan membuat situs kita jeblok kalau kita berhubungan dengan situs tersebut. Nah, itu hati-hati. Ya. Oke. Nah, faktor popularitas ini lalu akan digunakan oleh mesin pencari. Ya. Bisa menjadi indikator media sosial, lalu lintas situs, ya, reputasi, ulasan situs. Nah, makanya kalau saudara jadi YouTuber, atau saudara lihat di YouTube itu sering diminta komentarnya, dan komentar apa yang diminta? Komentar positif. Kalau komentar negatif nanti juga akan dinilai buruk juga oleh pengelola dan bisa di down ya aplikasi kita atau materi kita ya. Saya juga banyak YouTube ya tentang materi ini, ya jangan saudara bilang jelek ya, nanti kalau di down kan kasihan saya harus buat lagi. Oke, nah dari kegiatan pemasaran di internet lalu muncul istilah inbound marketing dan lawannya adalah outbound marketing. Ya, inbound marketing itu menarik pelanggan ke situs kita, sedangkan outbound itu kita menawarkan. Ya, jadi kita menawarkan supaya masuk ke dalam perhatian si pembeli atau si pelanggan, ya. Atau mungkin saya gambarkan saja di sini ya. Ada inbound, ada outbound. Jadi kalau inbound itu komunikasi yang interaktif melalui dua cara ya, supaya karena kita ingin memasukkan pelanggan ke dalam situs kita ya. Jadi kita ingin memasukkan pelanggan ke situs kita. Sedangkan kalau outbound itu kita hanya mengenalkan ya. Mengenalkan, ini loh saya punya, ya, ke siapapun juga. Ya, biasanya istilahnya di broadcast gitu, atau kalau pakai WA di blast gitu ya. Nah, makanya itu adalah komunikasinya biasanya menggunakan komunikasi yang searah. Ya, nih pokoknya saya punya, saya ingin memamerkan produk saya, gitu. Nah, kita tidak tahu ada yang melihat atau tidak. Ya, sedangkan kalau inbound marketing itu yang sebenarnya sekarang relatif lebih terkenal. Yaitu kita ingin cari tanggapan, ya bagaimana dengan produk saya, bagaimana dengan situs saya. Jadi menggunakan komunikasi dua arah. Jadi kalau inbound marketing itu customer seek out the business, ya. Jadi kita customer ini ada di luar, ya. Sedangkan kalau customer itu kita cari. Nah, kalau outbound marketing bisnis kita yang kita tawarkan. Ya. Oke. Strateginya ya, kalau kita lihat strateginya. Kalau inbound marketing biasanya menggunakan sosial media, ya, sosial media karena kita butuh komunikasi dua arah. Sedangkan kalau outbound marketing kita cukup satu arah, ya, pakai TV, pakai radio, ya, pakai apa itu baliho. Baliho itu apa ora, yang penting kan dipasang gitu ya. Nah, itu satu arah. Ya, itu inbound marketing dan outbound marketing. Nah, di antara inbound dan outbound efektif yang mana? Jelas efektif yang inbound. Tetapi kalau inbound ini dilakukan secara konvensional nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Maka
inbound ini biasanya dilakukan menggunakan teknologi internet ini. Ya, oke. Yang lain lagi adalah tadi ya tentang saudara, wah Pak saya kok dikejar produknya. Itu adalah model pencarian untuk teknologi semantik. Ya. Jadi mencoba mengenali saudara secara individu. Ya. Ini hebatnya. Sehingga satu orang dengan orang yang lain nanti akan dikejar barang yang berbeda kalau masuk ke dalam situs tersebut. Mengapa berbeda? Karena yang dilihat juga berbeda. Karena seleranya juga berbeda. Nah, ini juga tidak bisa dilakukan secara offline, saudara-saudara. Jadi inilah kelebihan dari sebuah pemanfaatan mesin pencari untuk bisa melakukan profiling secara individual. Ya. Oke. Kemudian istilahnya adalah web semantik, ya, di mana komputer mampu menginterpretasikan makna konten atau data dengan menggunakan metadata tersebut. Ya. Biasanya menggunakan sekarang juga berkembang menggunakan bahasa natural language programming, ya, untuk mendukung pengambilan keputusan, melakukan analisis. Ya. Itu tentang web semantik. Nah, teknologi ini semakin mungkin karena adanya karena ada perkembangan dari web itu. Ya, setidaknya kita mulai dari web 2.0 ke sekarang adalah web 3.0. Ya. Jadi kalau web 2.0 itu browser yang dikenal seperti ada Google, kalau web 3.0 adalah ada Brave gitu. Nah, storage-nya itu biasanya menggunakan cloud, menggunakan jejaring ya. Nah, kalau saat web 3.0 itu menggunakan sistem database terdistribusi ya, file yang tersebar. Lalu bagaimanakah model video dan audionya? Nah, ini biasanya masih terbatas. Nanti web 3.0 ini sudah bisa mengakomodir dalam skala besar dan lebih komunikatif ya. Jadi mungkin tidak seperti saat ini kita sudah cukup sih menggunakan Google Meet, kita bisa banyak channel. Hanya mungkin yang kekurangan adalah kalau kita bisa ngomong itu ternyata harus gantian ya. Kalau satu ngomong, satu yang lain dalam waktu bersamaan, nanti akan muncul delay. Jadi biasanya ribut gitu loh. Sehingga biasanya muncul aturan kalau kita dalam pertemuan virtual begini harus off mic ya, mic-nya harus dimatikan karena nanti akan mengganggu. Nah, mungkin kalau dengan teknologi 3.0 nanti akan lebih baik lagi. Ya. Oke, sistem operasinya juga sudah berkembang. Kalau sekarang saudara kenal istilah sistem operasi itu untuk mobile Android dan iOS, mungkin nanti sudah ada yang muncul seperti Essentia dan EDS. Ya. Nah, ini adalah perkembangan saudara-saudara yang mungkin di Indonesia pun juga belum banyak kenal. Saya juga belum banyak kenal ini. Contoh browser yang namanya Brave dan segala macam ini belum pernah tahu juga. Oke. Bahasanya juga berbeda. Nah, ini mungkin tanggung jawab saudara ya. Nanti ada yang namanya Web Ontology Language, OWL, ada Spark GL ya, protokol, ada RDF, ada Spark QL ya. Itu adalah situs-situs bahasa-bahasa pemrograman yang akan muncul pada web 3.0 ya. Di mana dalam pencariannya itu fitur-fiturnya juga sudah berbeda. Di samping fitur pencarian, ada hasil referensi, ada hasil yang dianotasi secara semantik, ada penelusuran secara semantik, ada pencarian konsep dan segala macam. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari satu hasil pencarian ya, menggunakan Udinus. Ya. Lalu kita muncul ada berbagai macam konten yang ada di dalam Udinus tersebut. Ya. Jadi bukan hanya
memunculkan situsnya, tetapi juga dimunculkan informasi yang terkait. Nah, ini yang disebut dengan rich snippets ya. Jadi tidak hanya menampilkan nama situs, tapi juga lihat di sini ada petanya, ya, ada data situs tersebut, ya, ada fotonya, ada gambar, ya. Bahkan di situ juga dimunculkan isi dalam situs tersebut. Ya, ada student, ada parents, ada staff, ada pendaftaran, ya, ada biaya kuliah, ada kalender akademik. Nah, ini isi dari satu Udinus. Padahal kita tidak masuk ke Udinus ini, belum loh ya. Kita hanya klik di Udinus saja sudah muncul seperti ini. Ya, itu semakin kaya. Nah, sekarang penampilan dari hasil pencarian itu semakin banyak. Ya. Oke. Nah, untuk kemudian analisis tentunya kita harus melakukan teknik-teknik algoritma tertentu sehingga itu bisa menjadi sebuah mesin yang memberikan rekomendasi. Ya. Nah, ini gambaran saja bagaimanakah kita bisa melakukan penyaringan konten karena informasi bisa sangat banyak. Lalu kita memerlukan satu algoritma tertentu, sistem tertentu untuk bisa menyaring konten yang semakin mendekati yang kita inginkan. Ya, ini model dari filtering itu yang kita bisa lakukan. Oke, ada penyaringan yang berbasis konten, ada penyaringan yang berbasis kolaboratif. Kalau yang konten itu berarti satu dicocok-cocok, ya. Kita lihat ada seseorang ini mencari minuman yang warna kuning, lalu muncul yang banyak. Nah, ini akan disaring ya, difilter yang gelasnya seperti apa sehingga muncul yang ketiga ya, lebih sedikit ya, lebih sedikit ya. Jadi mempunyai pola yang sama. Kita lihat di sini karena dia mengetikkan model gelas yang begini, lalu yang muncul begini ya. Jadi gelas-gelas yang konvensional tidak dimunculkan, tapi gelas-gelas yang sama dimunculkan. Kalau di sini ada hiasannya, berarti yang hanya ada hiasan saja yang dimunculkan. Ya. Ini menjadi lebih tepat. Oke, sedangkan penyaringan kolaboratif, kita menggunakan penyaringan dari 2 atau lebih orang yang berbeda. Ya. Jadi dia inginkan ini, dia dapatkan ini, ya, 2, dia dapatkan ini, orang yang lain mendapatkan ini. Nah, mana yang sama? Kurang lebih ini. Oh, ya, sama. Ini yang sama, nah, berarti kita bisa kumpulkan. Ya. Kalau yang direkomendasikan, misalkan bukan yang ini, ya, bukan yang ini, maka yang berkaitan, ya, ini dimunculkan. Oke, itu saudara-saudara. Nah, tentu ada kelebihan dan ada keterbatasan. Ya. Keterbatasan adalah bahwa dengan melakukan analisis ini mungkin perlu waktu, ya, perlu waktu sehingga kalau perlu waktu, kemudian karena perlu satu pengetahuan yang lebih luas, nah ini memang keterbatasan dari mesin rekomendasi. Tentu ini akan jadi lebih baik kalau kontennya semakin banyak. Tetapi konten yang dianalisis semakin banyak, nanti juga akan membutuhkan waktu analisis yang semakin lama. Ya, jadi mungkin akhirnya terlambat juga membuat keputusannya. Ya, nah ini kalau digunakan untuk sebuah proses bisnis yang nilai bisnisnya berubah cepat seperti bursa efek ya, atau mungkin kurs mata uang, nah ini tentu analisis yang lama tidak akan berguna ya, karena dalam waktu menit detik itu nilai sudah berubah berkali-kali. Ya, itu saudara-saudara tentang bagaimanakah pemanfaatan mesin pencari yang digunakan untuk menarik pembeli. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan saya tunggu, kalau tidak saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka ada tugas yang saudara harus kerjakan secara sederhana, itu sebagai tugas harian. Jangan bosen ya. Saya minta saudara untuk ya di internet ini menjadi banyak kemudahan sebenarnya.
kita harus masuk kepada era pembelajaran yang baru, jangan sekedar memenuhi absen, ya. Sekarang sudah nggak tren ya, memenuhi absen, makanya saya lebih banyak melihat tugas saudara saja. Begitu, dan tugas saya bisa 1 minggu kan itu ya. Maka silakan saudara untuk masuk pada era belajar yang baru. Selamat malam, kita ketemu minggu yang akan datang. Ya. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa. Oke. Terima kasih, Pak.